Alhamdulillah selama ini sampah di Sidorejo itu bisa dikelola dengan baik dan dipilah. Selain dibakar sendiri, nanti kalau ada penumpukan baru dibuang ke TPA. Kalau titik pengumpulan sampah di Sidorejo itu per dukuhan itu berbeda-beda. Rata-rata kayak di Karigan itu ada 6 titik, di Selagreng itu ada 7 titik, di Sampung itu paling banyak sekitar ada 20-an titik. Sedangkan di Kopek itu yang titik yang banyak itu sekitar 7. Kalau yang mengambil sampah di titik pengumpulan itu petugas lapangan dari desa. Itu dari titik itu diangkut, dikumpulkan, ditempatkan jadi satu di TPA Sidorejo. Untuk sementara ini petugasnya itu ada 3 orang. Yang kesulitan itu kalau ada plastik yang bumbu-bumbu masak itu kan kalau nyampur jadi sama organik itu kan susah milahnya. Kalau itu bisa berjalan, itu bagi pemilah sampah itu alhamdulillah sekali, itu sangat membantu sekali. Soalnya di titik akhir itu kita tinggal naruhnya itu satu tempat jadi langsung kepilah. Ya insya Allah itu masalah itu tidak ada kendala, cuman mungkin kendalanya itu nanti kalau waktu musim hujan dan jadi kan menimbangnya itu agak repot. Kalau untuk petugas lapangan untuk mendata sampah itu insya Allah setiap harinya itu bisa melaporkannya. Ya alhamdulillah dengan adanya sosialisasi kemarin, sebagian ibu-ibu rumah tangga itu udah ada yang memilah sampahnya langsung dari rumah ditaruh di tempat titik pengumpulan sampah. Untuk laporan rutin pasti ada setiap bulannya terkait untuk pengangkutan setiap dusun, karena kita untuk membuangnya di residu TPA itu juga dimintai retribusi terkait jumlah berapa meter kubik kita buang ke TPA dan berapa meter kubik kita pilah di TPS kita sendiri. Sangat membantu karena untuk pencatatan sementara ini itu manual dan itu pun belum maksimal karena untuk retribusi dari masyarakat itu setiap bulannya berbeda jumlahnya. Pasti ada karena untuk catatan secara digital itu otomatis beda dengan catatan secara manual. Kalau manual sampah yang dipilah sejumlah berapa tinggal tulis di buku, catat di buku. Sampah yang tidak bisa dipilah tulis buku. Kalau di digital kan pasti beda lah karena belum pernah sama sekali. Jadi untuk pencatatan digital aplikasi yang dibantu dari mahasiswa KKN itu pasti sangat membantu sekali. Permasalahan sampah
di desa kami di Sidoarjo cukup kompleks sebelum ini terkait kesadaran dari masyarakat terkait sampah untuk pemilahan dan lain-lain itu masih sangat kurang, dan juga dari segi pengelola juga masih ada banyak kekurangan baik pemilahan maupun pembakarannya. Sebenarnya dulu sudah pernah berjalan terkait sampah itu secara pengambilan itu tidak bersamaan. Untuk sampah organik itu diambil 2 hari sekali, namun untuk sampah anorganik seperti plastik dan lain-lain itu diambil 1 minggu sekali. Itu sudah sempat berjalan, namun karena keterbatasan tempat akhirnya pengambilan dicampur lagi gitu. Kelihatannya dari program yang sudah disosialisasikan kemarin itu harapan kami dari desa bisa membuka wawasan, bisa merubah mindset dari masyarakat untuk sadar akan pengelolaan sampah ini, dan permasalahan sampah ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah desa dan juga pengelola sampah, namun harus ada campur tangan dan partisipasi dari masyarakat. Semoga dengan penjelasan kemarin masyarakat mengerti akan pentingnya pemilahan sampah. Harapannya seperti itu, namun dengan keterbatasan dari SDM mungkin di pengelola sampah itu mungkin dalam jangka waktu dekat belum bisa kita laksanakan, tapi kami berkeyakinan dengan digitalisasi sampah tersebut itu memudahkan kita untuk mengontrol dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah dalam 1 bulan. Itu insya Allah juga akan menjadi program kedepannya akan kita laksanakan. Alhamdulillah di tahun ini kita dari pemerintah desa mengusahakan untuk menunjang program ini, kita mengusahakan TPS 3R agar sampah di desa Sidoarjo ini bisa tertangani dengan baik dan bisa akhirnya ujungnya bermanfaat kembali untuk masyarakat. Tentunya pasti sangat membantu terkait program sampah di desa, namun tidak bisa kita pungkiri itu dalam jangka waktu 1 minggu atau 2 minggu ini kita belum bisa melihat perubahan yang ada di masyarakat. Namun sedikit demi sedikit saya meyakini apa yang ilmu yang diberikan dari adik-adik KKN kepada masyarakat desa tentunya itu pasti sangat